Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Wa du'ain fi yaumiha raja'an ay yusadifa sa'atal ijabati. Wa du'ain, dan disunnahkan memperbanyak doa. Memperbanyak doa fi yaumiha, di hari Jumat. Alasannya rojaan, karena berharap-harap atau karena berharap. Berharap ayyusadifa mencocoki apa doa sa'atal ijabati, atau ayyusadifa bertepatan, bisa bertepatan apa doa sa'atal ijabati, pada waktu ijabah. Wa arjaha min julusil khatibi ila akhiris salati wa hiya lahzatun latifatun. Wa arjaha, adapun paling diharapnya sa'a, adapun paling diharap-harapnya sa'a ialah min julusil khatibi, mulai dari duduknya khatib, ila akhiris sholati, hingga akhirnya sholat, hingga akhirnya sholat. Wahia, adapun sa'a, lahzatun latifatun, lahzatun ialah sebentar, latifatun yang latifah, yang halus, yang lembut. Termasuk yang disunnahkan dalam dalam rangkaian sholat Jumat itu memperbanyak doa, memperbanyak doa di hari Jumat itu. Waktu yang paling diharapkan ini memperbanyak doa di hari Jumat itu kan berharap kenapa kok diperbanyak doanya? Berharap ada doa-doa yang kita panjatkan itu bertepatan dengan waktu istijabah. Waktu di mana Allah sangat mudah mengabulkan doa. Sa'atal ijabah ini yang sifatnya rahasia. Rahasia. Kenapa kok dikatakan lahzatun latifatun? Sebentar sekali. Jadi sifatnya rahasia. Dari hari Jumat, di hari Jumat itu yang paling diharapkan untuk memperbanyak doa, yaitu dimulai khatib ketika duduk sampai selesainya sholat. Apakah semua di situ waktu istijabah? Ya, rahasia. Jadi tidak semua waktu di situ mulai dari khatib duduk sampai dengan selesainya sholat tidak istilahnya tidak mamlu lah penuhnya, tidak dipenuhi dengan waktu istijabah. Waktunya yang ada di sekitar itu sudah. Di antara duduknya khatib sampai selesainya sholat. Di situ ada waktu istijabah. Yang mana waktu istijabah? Wallahu a'lam. Makanya di situ sunnah diperbanyak doa. Dengan harapan doa yang kita panjatkan yang banyak itu pasti, kalau semuanya dipenuhi dengan doa, pasti ada salah satu doa yang bertepatan dengan waktu istijabah.
Wa sahha innaha akhiru sa'atin ba'dal asri. Wa sahha dan sah dan benar apa innaha sesungguhnya sa'ah akhiru sa'atin ialah akhirnya waktu ba'dal asri setelahnya asar. Wa fi lailatiha dan di malam Jumat. Maksudnya doa juga disunnahkan memperbanyak doa fi lailatiha di malam Jumat. Alasannya lima jaa anis Syafi'i radhiyallahu anhu annahu balawahu anna ad-du'a yustajabu fiha. Lima karena keterangan jaa yang datang apa ma'anis Syafi'i dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Datang annahu sesungguhnya ialah balawa sampai hu pada asy-Syafi'i apa annad du'a sesungguhnya doa yustajabu ialah dikabulkan, diterima. Apa doa fiha di dalam Lailatul Jum'at. Fiha di dalam Lailatul Jum'at. Wa annahu dan sesungguhnya Asy-Syafi'i istahabba ialah mensunnahkan. Istahabba ialah mensunnahkan siapa Asy-Syafi'i hu pada doa fiha di dalam Lailatul Jum'at. Fiha di dalam Lailatul Jum'at. Wa sunna iktsaru fi'lil khairi fihima kas-shadaqati wa ghairiha. Wa ayyashtawila fi tariqihi wa hudurihi mahallas salati bi qira'atin aw dzikrin. Wa sunna dan disunnahkan apa iktsaru fi'lil khairi memperbanyak perbuatan baik. Apa iktsaru fi'lil khairi memperbanyak perbuatan baik. Fihima di dalam yaumil Jum'at wa lailatil Jum'at. Ya, di hari Jumat dan di malam Jumat. Sunnah memperbanyak perbuatan baik. Contohnya perbuatan baik kas-shadaqati seperti sedekah. Wa ghairiha dan selainnya sedekah. Kenapa kok disunnahkan memperbanyak perbuatan baik di hari Jumat dan malam Jumat? Ya. Karena dalam satu keterangan ya, perbuatan baik di hari Jumat maupun di malam Jumat itu dilipat gandakan pahalanya dengan 10 kali lipat. Ya. 10 kali lipat. Nah, itu perbedaan dengan hari-hari yang lain. Ada keterangan seperti itu. Ya, perbanyak perbuatan baik bukan hanya sedekah kan, membantu orang. Terus termasuk perbuatan baik bagi suami istri, itu kan disunnahkan melakukan ya apa istilahnya itu ya itu di malam Jumat itu kan termasuk perbuatan baik dilipat gandakan. Wa ayyastawila dan menyibukkan diri siapa man. Wa ayyastawila dan menyibukkan diri siapa man fi tariqihi di jalan nyaman. Di jalan nyaman wa hudurihi dan hadir nyaman. Dan hadir nyaman mahallas sholati di tempat salat. Menyibukkan diri biqiraatin dengan membaca Al-Qur'an wa dzikrin dan zikir. Jadi ketika berangkat ke masjid di jalan itu dianjurkan, ketika jalan ke masjid itu dianjurkan apa? Sibuk dengan zikir atau membaca Quran kalau hafal kan ayat-ayat yang dihafalkan. Ini ketika di jalan ya disunahkan seperti itu. Begitu juga ketika sudah nyampe di tempat sholat di masjid itu sibuk ya dengan baca Quran atau zikir. Maksudnya ini
sibuk dengan zikir dan baca Quran ketika khutbah belum dimulai, masih menunggu dimulai itu kan, daripada diam itu dianjurkan menyibukkan dengan zikir. Law afdaluhu as-salatu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qabla al-khutbati. Wa afdaluhu adapun paling utamanya zikir. Wa afdaluhu adapun paling utamanya zikir as-salatu ialah membaca salawat. Membaca salawat 'ala nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan itu? Qoblal khutbati, sebelum khutbah. Nah, ini kan sebelum khutbah berlangsung. Ya, disibukkan dengan zikir dan sholawat itu. Wa kadza halatal khutbati illam yasma'ha kama marra. Wa kadza seperti ini qoblal khutbah. Seperti ini qoblal khutbah, halatal khutbati ketika khutbah. Dengan catatan illam yasma' jika tidak bisa mendengar siapa man pada khutbah, kama sebagaimana keterangan marro yang telah lewat apa man, keterangan di atas ya. Kalau khutbah tidak bisa didengar oleh sebagian jemaah Jumat, maka tidak bisa dengar sama sekali. Apa saya dengarkan? Ya. Jadi, maka lebih baik itu membaca zikir atau membaca salawat. Ya kalau yang mendengarkan ya perintahnya ya memperhatikan khutbah. Kalau bisa didengar. Alasannya lil akhbaril muraghibati fi dzalika. Lil akhbari karena beberapa hadis al-muraghibati yang memberi semangat atau memberi motivasi, yang al-muraghibati yang kang demenaken yaitu yang memberi semangat dzalika di dalam itu iktar. Wa yaqra'a aqiba salamihi minal jum'ati qabla ayyathniya rijlaihi wa fi riwayatin qabla ayyatakallama al-fatihata wal ikhlasa wal muawwidataini sab'an wa ayyaqra'a dan disunnahkan membaca siapa man akibat salamihi setelah salamnya man minal jum'ati dari salat Jumat qabla ayyatniya sebelum membelokkan atau memalingkan siapa man rijlaihi pada kedua kakinya. Pada kedua kakinya berarti posisi kaki masih tetap tasyahud akhir. Jadi qabla ayyatniya rijlaihi, posisi kaki tetap tahiyat akhir, taubah gitu. Ya. Wa fi riwayatin dan ialah di dalam satu riwayat qabla ayyatakallama, adapun kalimat qabla ayyatakallama sebelum berbicara siapa man. Ada yang mengatakan pokok sebelum berbicara. Itu membaca Al-Fatihata pada surat Fatihah. Al-Fatihata pada surat Fatihah wal Ikhlas dan surat Ikhlas wal muawwidataini dan dua surat muawwidatain, dua surat perlindungan yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Itu membaca sab'an dengan 7 kali, sab'an dengan 7 kali, ya 7 kali 7 kali. Itu disunnahkan apa yang sudah dilakukan, ini kan sudah dipraktekkan, sudah tradisi di masyarakat, itu sudah benar. Jadi setelah salam
dari pelaksanaan sholat Jumat ya setelah salam itu di masjid-masjid itu sudah terbiasa ya membaca suratul Fatihah ya 7 kali, membaca surat Ikhlas 7 kali, membaca Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, Qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Dengan posisi tetap ya posisi duduk tetap dalam posisi seperti tasyahud akhir tidak berubah. Ya. Nah, itu sudah benar. Sudah benar. Ada keterangannya, sudah benar. Ya, artinya ya diteruskan. Diteruskan. Yang belum melaksanakan ya silahkan diamalkan. Ya, ada keterangannya. Kenapa kok disunahkan 5 warada? 5 warada anna man qara'aha ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhara wa u'tiya minal ajri bi'adadi man amana billahi wa rasulih. Nah ini dasar kesunatannya 5 karena keterangan. 5 karena keterangan warada yang datang apamma. Warada yang datang apamma yaitu anna man qara'aha. Anna man Annaman qara'aha, annaman sesungguhnya orang. Annaman sesungguhnya orang qara'aha qara'a yang membaca siapa man. Qara'a yang membaca siapa man pada itu bacaan. Qara'a yang membaca siapa man pada apa al-Fatihah ila akhirih ya. Ufira maka diampuni. Ufira maka diampuni lahu bagi man ma apa sesuatu atau dosa taqaddama yang telah lalu apa ma min dambihi berupa dosa-dosanya man, berupa dosa-dosanya man wa ma dan dosa ta'akhkhara yang yang akan datang. Ta'akhkhara yang akan datang apa ma wa utiya dan diberi siapa man. Wa utiya dan diberi siapa man minal ajri berupa pahala bi'adadi man dengan hitungannya orang atau seperti hitungannya orang atau jumlahnya orang amana yang beriman siapa man billahi kepada Allah wa rasulihi dan utusannya Allah. Banyak kalau di syarahnya ya dijelaskan anjuran membaca ini bukan hanya yang ada, bukan anjuran bacaan-bacaan setelah pelaksanaan sholat Jumat. Itu ada bacaan-bacaan lain selain ini ya. Selain ini di antara yang juga sudah sesuai dengan tradisi itu bacaan 2 bait syair ya yang ditutup itu ya itu dikutip dalam syarahnya ya itu dawuhnya Sayyid Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Beliau mengatakan orang yang annaman wa dhaba ala qiraati hadainil baitaini fi kulli yaumi jum'atin tawaffahu Allahu 'alal Islam min wa yushakkin. Ya, barang siapa yang membaca 2 bait itu yaitu Ilahi lastu lil firdausi ahla
ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. Yang dimaksud dua bait yang itu, barang siapa yang selalu istiqomah membaca ini setiap hari Jumat, maka dauhnya beliau, Allah akan dia akan diwafatkan, jadi wafat dalam keadaan Islam. Tawaffahullahu alal Islam. Allah akan mematikan dia dalam keadaan Islam. Min ghairi syakkin, tanpa ragu. Jadi dipastikan, ya, yakin. Jadi salah satu hikmahnya adalah mati dalam keadaan Islam. Dan ini termasuk yang kita inginkan memang, mati dalam keadaan Islam. At-tafi'ilahuna wallahu a'lam. Bismillah.